Harga tas cuma 16 juta kok dijual 600 juta. Ini loh pelajaran mahal buat UMKM Indonesia. Tas mewah modal murah kok bisa dijual ratusan juta. Jadi teman-teman UMKM, kali ini saya mau membahas berita yang rame banget ya, yang viral, rame sekali sekarang, yaitu tas branded yang harganya ratusan juta, bisa 600 juta. Ternyata modalnya itu cuma 16 juta. Banyak yang langsung nyinyir, bilang ya itu cuma branding toh. Tapi cuma sedikit ya yang benar-benar paham kenapa orang mau bayar semahal itu. Dan hari ini saya mau bongkar alasan dibalik harga yang mahal itu. Dan yang lebih penting lagi adalah pelajaran yang bisa kita ambil buat para pelaku UMKM di Indonesia. Rahasia orang rela bayar bukan cuman soal kualitas. Jadi kita lihat dulu yuk, kenapa orang rela bayar ratusan juta? Apakah dia cuman mau memperoleh tas dengan kualitas yang super misalnya? Ya kalau cuman tas bahannya nggak sampai segitu, udah kualitas loh. Nggak jauh beda ya sama tas lokal ya. Tapi ini loh alasan yang benarnya. Yang pertama adalah prestis dan status sosial. Ini bukan sekedar tas, tapi adalah simbol kesuksesan. Nah, jadi orang itu tidak membeli tas dan kualitas tasnya, tetapi lebih dari itu, ya tas dan kualitasnya itu harus supaya dianggap sukses. Yang nomor dua adalah eksklusif. Eksklusif itu maksudnya barangnya terbatas, langka, sehingga ada perasaan kalau barang yang langka yang tidak semua orang punya, orang itu lebih merasa bangga ya bisa punya. Yang nomor tiga adalah brand story. Hermes, Chanel itu bukan cuma logo ya, mereka itu terus-menerus mendistribusikan cerita. Ya, mereka punya cerita, punya legacy atau warisan gitu ya. Nah, ada story-nya gitu, dan story itu dianggap mahal oleh konsumen. Kemudian perceived quality. Apa maksudnya nih? Maksudnya orang itu sudah percaya dulu meskipun belum pernah meriksa detail dalamnya gitu. Cuman lihat tampilan luarnya itu udah percaya. Yang berikutnya, yang kelima adalah influencer effect. Artis pakai, public figure pakai, pengusaha-pengusaha yang terkenal pakai. Ya, artinya apa? Jadi FOMO. Orang ketika punya duit itu yang dikejar gitu. Karena efek influencer ini sangat-sangat berpengaruh sekali ya. Kemudian yang nomor 6 adalah personal reward. Pernah nggak kita ngalamin, kita udah kerja keras, terus kita ingin membahagiakan diri sendiri dengan memberikan hadiah buat diri sendiri, karena udah capek kerja. Nah, ini juga sering dilakukan oleh masyarakat. Personal reward berupa tas branded juga merupakan salah satu faktor ya gitu ya. Ya layak dong saya bangga sama pencapaian saya, sama membayar hasil kerja keras saya gitu ya. Self reward lah bahasanya orang-orang itu. Terlepas dari itu semua adalah sesuatu yang baik atau tidak baik, ya saya hanya menyampaikan ini loh alasannya. Ada 6 alasan: prestis, eksklusif, ada story-nya, kemudian perceived quality, ada influencer effect, dan juga personal reward. UMKM harus tahu brand yang kuat bisa menaikkan harga. Yang jadi pertanyaannya adalah apa pelajaran yang bisa diambil UMKM dari sini? Jawabannya ya banyak banget ya. Jadi ya jangan jualan produk tok, kita mesti menjual rasa. Karena orang itu beli bukan karena produknya saja, tetapi karena mereka ingin merasa sesuatu. Yang nomor 2, mahal itu bukan jadi problem kalau Anda bisa kontrol persepsi dan positioningnya. Anda bisa mengelola persepsi dan positionnya. Jadi selama UMKM takut naikin harga, takut nggak laku, padahal brand mahal itu berani pasang harga tinggi karena paham nilai yang mereka bawa. Brand itu bukan cuma logo, tetapi pengalaman, cerita, hubungan, perasaan, itu yang ditanamkan. Jadi kalau Anda cuma jualan barang, ya Anda gampang diganti. Kalau Anda jualan makna, Anda akan diingat dan dicari. Strategi marketing 1.0 sampai 4.0. UMKM bisa jual mahal tanpa takut. Nah, ini penting banget loh. Di kelas bimbingan 30 hari UMKM yang saya buat, dah angkatan keberapa sekarang ya, dari awal saya ajak para UMKM itu untuk naik level. Dan di situ saya bahas, saya kasih voice note kepada teman-teman sekalian sudah dari tahun-tahun lalu ya. Apa bedanya
strategi marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Jadi kalau 1.0 ini kita cuma jualan produk. Kecap nomor 1, produk ini bagus, produk ini berkualitas, makanan saya yang saya masak ini enak gitu ya. Jadi itu adalah jualan fitur, jualan produk. Ketika kita beralih ke marketing 2.0, Anda tidak lagi membahas produknya saja, Anda membahas justru ke konsumennya gitu loh. Ya, bahasnya konsumennya. Kalau kamu pakai baju ini, nanti suamimu jadi lebih sayang gitu. Kalau kamu pakai baju ini, teman-teman kantormu. Nah, jadi POV-nya itu POV customer gitu, customer centric, itu marketing 2.0. Nah, marketing 3.0, kamu kalau pakai ini, kamu jadi apa gitu. Seperti orang beli motor Harley Davidson, orang akan ngecap ke golongan tertentu, dia akan jadi apa gitu. Sama dengan juga orang pakai tas branded, ya seperti Hermes, Chanel, Dior misalnya. Orang ngecap itu langsung udah berbeda gitu loh. Sama orang menggunakan mobil merek-merek tertentu misalnya ya. Mobil Eropa itu orang langsung ngecapnya langsung beda gitu. Jadi mengubah cap di dalam diri si pemakai produk Anda gitu ya. Jadi itu marketing 3.0. Marketing 4.0 ya, itu ada hubungannya dengan community. Nanti kita belajar sama-sama di dalam grup ya, sudah saya kumpulkan di grup. Teman-teman udah pada masuk di grup nih, Anda saja yang belum masuk. Jadi silahkan kalau Anda mau masuk ke grup, Anda klik link yang sudah saya sediakan baik di deskripsi maupun di kolom komentar. Nanti kita akan ketemu di grup. Kenapa? Karena di situ kita akan belajar tidak hanya strategi marketing, tetapi selama 30 hari saya berikan Anda voice note setiap pagi. Ya, jadi setiap pagi itu nggak cuman strategi, cuman juga motivasi supaya apa? Supaya kita mulai hari itu ke input yang positif gitu loh. Anda kalau bangun tidur terus pagi-pagi ke inputnya yang negatif, nonton berita, scrolling, ya pikiran kita kacau tuh seharian tuh. Makanya saya bantu, kalau Anda mau, saya kirim voice note untuk Anda tiap pagi yang berisi tentang satu ya, bagaimana menjalankan bisnis, bagaimana strategi marketing, strategi keuangannya, bagaimana apa yang diperlukan oleh UMKM, itu sudah saya buat materinya di situ, tinggal saya kirim kepada Anda. Saya sudah ada di grup, teman-teman lain sudah ada di grup, tinggal Anda bagaimana. Itu aja, jadi nanti saya tunggu di grup dan saya akan bahas ini semua lewat voice note tiap pagi selama 30 hari penuh. Sekali lagi, saya tunggu Anda di grup sekarang.